Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Jocipi. Kali ini kita menari episode 2. Seperti judul playlistnya, menari ini aku tujukan untuk menasihati diri. Jadi lebih banyaknya aku mengambil bahan-bahan dari buku nasihat diri yang kena di aku, yang benar-benar rasanya itu menampar gitu. Dan mudah-mudahan dengan video ini kamu tonton, kamu juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Judul kita sekarang adalah perbuatan yang pasti berbalas. Nah, beliau mengambil landasan dari tulisan ini adalah surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya ia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan keburukan sebesar zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Nah, kata beliau, tidak sedetik pun kita terlepas dari pengawasannya. Itu artinya ada dua, ada pengharapan dan ada kecemasan, atau kewaspadaan lah lebih tepatnya. Pengharapan terjadi karena kita merasa aman, walaupun orang lain tidak melihat apa yang kita kerjakan, walaupun orang lain tidak mengapresiasi usaha baik yang kita lakukan, nggak masalah, karena kita punya harapan bahwa Allah pasti melihat, bahwa Allah pasti akan membalas. Kemudian yang kedua, kewaspadaan. Nah, waspada itu berarti berhubungan dengan keburukan yang kita lakukan. Di saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang dilarang sebenarnya, tapi kita tetap lakukan, maka kita akan waspada, akan cemas, akan takut, karena kita selalu diawasi. Jadi hal inilah yang kemudian mendorong kita untuk pelan-pelan meninggalkan keburukan yang kita lakukan, ya kan? Kata beliau, yang manapun dari harap dan cemas, ya, keduanya mendorong insan yang yakin untuk menjalani hidup dengan kesungguhan. Karena kita bukan main-main, antara kita berharap atau kita waspada gitu. Kita diawasi sama Allah gitu kan. Antara merasa aman, tenang, atau juga merasa cemas, takut gitu. Tenang dan amannya untuk kebaikan yang kita lakukan, cemas dan takutnya untuk keburukan yang kita lakukan. Di paragraf berikutnya beliau bahas lagi lebih detail tentang kebaikan dan keburukan sebesar zarah yang dibalas. Az-Zalzalah ayat 7-8 ini adalah seperti jaminan bahwa hal yang sangat kecil saja itu tidak akan pernah luput dari penglihatan Allah, tidak akan pernah luput dari catatan Allah. Nah, berarti intinya adalah ketika hal yang kecil saja, yang detail sangat kecil diperhatikan, apalah lagi yang besar gitu. Nah, apa sih kebaikan yang sangat kecil banget? Sekecil-kecilnya kebaikan misalnya membuang duri di jalan. Kayaknya itu juga nggak sebesar zarah gitu, lebih besar lagi dari zarah sepertinya ya. Nah, tapi yang lebih kecil dari itu aja diperhatikan sama Allah gitu. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia, perbuatan kita ini nggak ada yang sia-sia. Tapi sebaliknya juga, masalahnya adalah keburukan yang sebesar zarah juga dilihat. Nah, betapa banyak orang yang tersesat oleh hal-hal yang kecil, yang sedikit, yang katanya nggak apa-apa, menumpuk menjadi apa-apa yang sangat merugikan, ya kan? Ini contohnya orang yang menderita stroke ternyata nggak disumbat oleh sesuatu yang besar, tapi hanya sesuatu yang kecil saja di dalam otaknya yang menyebabkan sebagian atau bahkan seluruh tubuhnya lumpuh. Nah, terus kendaraan yang melaju di jalan betapa sering terpelanting hanya karena kerikil yang kecil gitu, bukan karena gundukan tanah yang besar, karena kalau yang besar kita melihatnya kita akan waspada, tapi yang kecil atau paku yang kecil tidak kelihatan menyebabkan kecelakaan gitu kan. Katanya di sini, sungguh merugi jika pada hari akhir nanti yang buruk itulah yang tampak menggunung tersebab ia tertimbun tanpa disadari. Tanpa disadari berarti kan kecil, tapi dia terus menerus diulang lagi hingga akhirnya kita nggak sadar, wah ternyata sebanyak ini dosa, kapan aja nih aku lakuin gitu kan ya, karena kita nggak sadar, kita meremehkan. Jadi jangan meremehkannya gitu. Dan itulah yang susah ya, sama-sama kita belajar untuk terus upgrade diri, seperti kemarin episode pertama, upgrade diri. Nah, beliau juga mengutip kata-kata bijak dari Lao Tzu. Perjalanan ribuan langkah dimulai dari satu langkah. Nah, sebenarnya inilah yang terus harus kita tanamkan dalam diri kita. Setiap kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita usahakan hari ini,
Siapa tahu beberapa tahun ke depan akan menghasilkan sesuatu. Siapa tahu beberapa tahun ke depan akan membuat orang tersadar, bahkan tanpa kita sadari gitu. Semakin kita melakukannya terus-menerus, konsisten, sedikit demi sedikit, itulah yang membuat perubahan yang besar nanti. Mudah-mudahan bisa perubahannya ke arah yang lebih baik, bermanfaat tentunya. Nah, terus beliau menutupnya dengan kata-kata, pada tiap perbuatan akan tersedia suatu balasan, maka teruslah melangkah meski terbentang rintangan di depan sana, sebab rintangan itu pun ada seizinnya untuk menunaikan tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya untuk mengujimu, apakah kau akan teguh dalam langkah dan pendirianmu. Ya kan? Oke, sekian saja untuk episode kita hari ini. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan lagi dan kita menari bersama esok hari di Ramadan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.